Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa yang kita lakukan di masa depan untuk energi geotermal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febriani Ansila Kevi dengan NIM 103, dengan anggota-anggota kelompok Adelia Dwi Cahyani dengan NIM 043, Fiora dengan NIM 022, dan Rahmat Julian Elzan dengan NIM 025. Energi panas bumi. Harga minyak yang tinggi sejak 2005 telah memusatkan perhatian pada energi terbarukan. Akibatnya, 5 tahun terakhir telah membawa perubahan besar pada perkembangan panas bumi. Perkembangan panas bumi telah mengalami percepatan di beberapa bagian dunia, baik di negara-negara yang memiliki minat tradisional pada sumber daya panas bumi atau yang disebut konvensional, yang terdapat di negara Selandia Baru, Indonesia, dan Amerika Serikat, serta negara-negara yang tidak memiliki kepentingan historis dalam energi panas bumi seperti Australia dan Jerman. Salah satu contoh perkembangan energi panas bumi yaitu di Amerika Serikat. Berikut adalah grafik kapasitas terpasang PLT panas bumi dalam megawatt. Kapasitas totalnya dari tahun ke tahun mulai dari 2005 sampai 2010 terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan itu terjadi pada 2009 hingga 2010. Kemudian total kapasitas tahunan juga mengalami peningkatan. Peningkatan yang paling pesat yaitu pada tahun 2008 hingga 2009. Namun ada pula peningkatan yang bisa disebut sedikit atau tipis, yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2010 dengan penambahannya itu sekitar 21 megawatt saja. Selanjutnya saya persilakan pembicara kedua untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu proyek pengembangan panas bumi di Amerika Serikat. Dapat kita ketahui bahwa beberapa tahun belakang, proyek pengembangan panas bumi di Amerika Serikat dikesampingkan. Dari sebanyak 146 proyek dalam pengembangan di Amerika Serikat, dalam kategori konvensional hidrotermal, terdapat 111 proyek konvensional hidrotermal unproduced, sedangkan konvensional produced hanya 15 proyek, disusul dengan konvensional expansion 10 proyek. Dan ada juga 5 proyek co-production dan 4 proyek enhanced geothermal system. Dan yang paling sedikit yaitu selanjutnya yaitu geothermal dunia, kapasitas terpasang dan listrik yang dihasilkan. Perusahaan geothermal energi dan peningkatan kapasitas terpasang di seluruh dunia meningkat. Dari Britania 2010, listrik geothermal dunia kapasitas terpasang dan listrik yang dihasilkan mulai dari tahun 1950 sampai 2010 untuk kapasitas terpasang itu meningkat. Dan untuk dari 1995 sampai 2010 untuk produksi energi itu juga meningkat. Selanjutnya yaitu pemanfaatan inovasi dalam teknologi. Yang pertama, meningkatkan penggunaan pembangkit listrik inovatif. Yang kedua, penggunaan cairan dengan suhu yang lebih rendah. Yang ketiga, teknik perbaikan reservoir. Selanjutnya yaitu tanaman inovatif. Selama bertahun-tahun, pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki tingkat keseragaman berdasarkan penerapan strategi yang telah berhasil di sejumlah kecil pembangkit listrik tenaga panas pada perkembangan awal. Berdasarkan pengalaman di The Geysers DAS, pembangkit listrik berkekuatan 52 MW diterima sebagai ukuran normal. Rupanya, ini juga sering ditemukan sebagai unit berukuran nyaman di banyak belahan dunia lainnya. Berdasarkan temperatur reservoir yang umum pada saat itu, tekanan masuk turbin cenderung berada di sekitar 600 kPa. Dan rencana inovatif merupakan kombinasi panas bumi dengan energi panas matahari yang memberikan kesempatan untuk menaikkan suhu fluida sumber dan meratakan intermitensi dalam insulation.
Di masa depan, kombinasi energi seperti proyek listrik dan pasokan air panas yang umum di Islandia pasti akan terus terinovasi. Selanjutnya yaitu suhu sumber daya rendah. Penggunaan pembangkit listrik binar yang semakin umum telah memperluas kisaran suhu sumber daya panas bumi, dari mana listrik dapat dihasilkan dengan cara yang bermanfaat. Pentingnya suhu sumber daya agar lebih kompleks daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Meskipun dalam istilah sederhana memang benar bahwa lebih baik menggunakan panas bumi, masih ada lubang dalam aksesibilitas sumber daya, karena pada faktanya bahwa sumber yang mengalir sendiri turun secara substansial dan produktivitas pada suhu di bawah kisaran tertentu. Sementara pada pompa lubang bawah hanya efektif hingga kisaran suhu tertentu saja. Hal ini dijelaskan dengan sangat ringkas oleh Sanyal et al. Yang mengilustrasikan bahwa lubang pada gambar yang diulangi di sini sebagai gambar 8, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ada celah yang terlihat bahwa kira-kira antara suhu 190 derajat dan 222 derajat, di mana sumur yang dipompa maupun yang mengalir sendiri tidak sepenuhnya efektif. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang sistem geotermal yang disempurnakan. Meskipun reservoir panas bumi konvensional baru sedang ditemukan dan dieksploitasi, faktanya tetap bahwa kemungkinan penemuan sumber daya konvensional besar berkurang. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah energi panas bumi telah mengalami kebangkitan selama 10 tahun terakhir, karena banyak teknologi baru dan negara baru telah bergabung dalam industri ini. Penggunaan tanaman hibrida inovatif, suhu sumber daya yang lebih rendah, dan stimulasi reservoir yang ditingkatkan telah membuat energi panas bumi dapat diakses di berbagai tempat yang lebih luas. Sekian, terima kasih.